Halo guys, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan. Karena dalam hari-hari ini, saudaraku, kita hanya membutuhkan anugerah, perlindungan daripada Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh kuat, kita boleh sehat. Puji nama Tuhan. Guys, ketika kita menempatkan diri sebagai anggota bagian dari masyarakat, kita hidup bersosialisasi, kita harus ramah, kita harus rendah hati, kita harus murah senyum, kita harus menghormati keberadaan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita pasti diterima. Dalam pendekatan sosialisasi dengan masyarakat, hal ini sama dengan masyarakat di suku-suku pedalaman. Ada sebuah cerita yang nanti kita akan lihat, sebuah kesaksian hidup dari Bapak Kardi, di mana dia sangat dekat dengan masyarakat, dia baik dengan masyarakat, dia suka menolong, sehingga ia dicintai oleh sekelilingnya. Di dalam budaya masyarakat suku pedalaman, ada keakraban yang terjalin, baik dalam pesta adat, ataupun dalam kesehariannya. Minum tua, anggur, sopi, ciu. Itu guys yang terjadi. Guys, kita mengenal berbagai macam minuman tua yang pada mulanya berasal dari suku-suku di pedalaman dan kemudian menjadi sebuah kearifan lokal bagi masyarakat adat. Misalnya sopi dari Flores dan Maluku, Swansrai, sebuah minuman miras khas Papua. Balo merupakan minuman keras lokal dari Tanah Toraja atau Sulawesi Selatan. Ciu dari Jawa Tengah, Lapen dari Yogyakarta, Arak dari Bali, dan Cong yaitu ciu dari Semarang. Dalam tayangan film kita guys, Kardi merupakan keturunan suku Dayak Bulusu, sedangkan istrinya Ibu Saryo merupakan suku Dayak Agabak. Suku Dayak Bulusu di mana ada tradisi minum pengasih atau minuman keras, sebuah kebiasaan yang wajib dilakukan dalam setiap upacara-upacara adat. Ginung pengasih atau biasa dikenal dengan minum pengasih, sebuah tradisi meminum yang disimpan di dalam tempayan, wadah yang biasa disebut guci. Minuman ini bisa membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk bila dikonsumsi terlalu banyak. Cara meminumnya pun unik, yang tak seperti dengan cara pada umumnya. Meminum pengasih harus berpasangan suami dan istri. Komposisi dan pembuatan minuman pengasih terdiri dari ubi kayu yang direbus, kemudian dipotong-potong, lalu dicampur dengan ragi yang dibuat sendiri, lalu dicampur dengan jahe, serai, dan merica, lalu disimpan di dalam tempayan selama 2-3 minggu lamanya. Tradisi minuman pengasih selalu hadir di setiap upacara-upacara adat, baik acara kematian dan acara pernikahan, yang harus wajib disuguhkan untuk para tamu pengunjung yang datang sesuai dengan ketentuan adat yang diatur di dalam kumpulan peraturan adat Dayak Bulusu. Sebagai obat penawar jika terlalu banyak meminum, yaitu dengan buah sengkuba, sedangkan daun sengkuba adalah untuk bumbu masak atau sejenis penyedap rasa. Kedekatan-kedekatan seperti ini tanpa disadari menjadi sebuah kebiasaan. Kalau tidak minum, tidak enak. Lama-kelamaan, itu menjadi sebuah edik, sebuah ketagihan. Kalau tidak minum, rasanya tidak enak di tenggorokan. Dan akhirnya menjadi mabuk. Ini yang dialami oleh Saudara Kardi. Saudara Kardi mengalami, dia suka mabuk. Sehingga hal seperti itu rasanya biasa. Kalau belum mabuk, rasanya belum mantap. Jadi dia akhirnya mabuk. Kita akan lihat cerita kesaksian apa yang terjadi pada Saudara Kardi ketika dia akhirnya dia sadar bahwa mabuk itu tidak baik.
karena dia mengalami peristiwa yang sungguh-sungguh tragis yang dialami oleh saudara Kardi. Kita saksikan. Kalau saya akan menceritakan apa yang pernah saya alami, dan pada waktu itu saya pernah mabukan, saya pernah mengalami kecelakaan. Tiba-tiba waktu itu saya mendengar ada kata orang, mamamu ada di rumah sakit lagi kritis, dan dengan secepat mungkin mau sampai ke sana dengan keadaan mabuk, membawa motor sampai berjalan dari kampung istri saya mau menuju ke Malinau di kampung orang tua saya di Sesua, dan ternyata untuk selanjutnya saya tidak sampai ke sana. Akhirnya saya jatuh di pertengahan jalan, mengalami kecelakaan, dan dari keluarga saya yang membawa saya ke rumah sakit, tetapi orang dari perusahaan mereka coba menghubungi keluarganya, dan sempat istri saya datang pergi melihat saya dengan keadaan sangat tidak berdaya, dengan keadaan kritis. Yo, dakon ketika bawa anduku ada tuh. Akhirnya saya dibawa ke SP, dan di rumah sakit SP pun tidak sanggup menangani saya dengan keadaan saya yang koma, dan akhirnya mereka kirim saya ke Malinau, dirujuk ke Malinau. Singkat cerita, di Malinau pun di sana tidak ada alatnya sama sekali yang dapat bisa mengobati saya di sana. Akhirnya mereka rujuk lagi ke Tarakan. Semua keluarga saya berpatongan dengan uang untuk membawa saya melewati pesawat. Akhirnya sampai di Tarakan, saya dirawat di sana. Sempat juga saya dibawa orang tua saya pulang ke Malinau. Bahkan pulang ke Malinau itu pun saya memang bisa terbuka mata, tetapi cara kita berpikir belum bisa. Dan pada waktu itu saya dibawa ke rumah kakak saya di Malinau. Akhirnya saya di situ perlahan-lahan saya bisa terbuka pikiran saya. Pertamanya saya melihat ibu saya. Oh, ternyata saya ada ibu. Akhirnya saya lihat istri saya, ternyata saya ada istri. Akhirnya saya melihat anak saya lari di depan saya, ternyata saya ada anak. Saya melihat orang tua saya, bapak kandung saya ternyata ada bapak. Akhirnya di situ saya menangis. Saya berpikir pada waktu itu kakak saya bercerita, kamu ingatkah katanya kamu ini mengalami kecelakaan. Akhirnya di situ aku keluar semua pikiranku. Ternyata saya jatuh di motor. Karena pertolongan Tuhan dapat membuat saya sampai bertahan sampai saat ini. Saya bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu tidak akan luntur di setiap kehidupan kita ya. Tapi saya terus terang, saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dulunya. Saya tidak mempunyai iman. Ribuan tahun yang lalu, di dalam Alkitab dituliskan bahwa Nuh, dia mabuk oleh anggur sehingga ia tidak sadar, ia telanjang di dalam kemahnya. Ini sering terjadi. Ada beberapa orang yang ditemukan sementara mabuk, telanjang di jalan. Dia tidak sadar guys bahwa dirinya telanjang, dan dia telanjang di tengah jalan. Orang tertawa dan dia tidak sadar. Lot, ketika kedua anak putrinya, dia melihat sekelilingnya, dia tidak mendapatkan laki-laki untuk menjadi suaminya. Lalu kakaknya yang tertua mengatakan kepada adiknya, mari kita beri minum ayah kita, supaya ayah kita nanti mabuk, lalu kita datang tidur dengan ayah kita. Apa yang terjadi? Kedua anak putrinya melakukan hubungan seksual dengan ayahnya. Hal ini sungguh kekejian bagi mata Tuhan. Semua itu karena kemabukan yang terjadi. Paulus pernah menuliskan dalam kitab Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
berarti dia tidak ada takarannya, dia minum seenaknya sehingga menimbulkan hawa nafsu dan berbuat dosa. Dalam kehidupan high sociality, kadang anggur, kadang wine, kadang minuman-minuman itu disodorkan sebagai keakraban, sebagai suatu penghormatan. Kamu belum merah kok mukanya, minum lagi, tambah banyak. Oh, nyatanya aku kuat minum. Wah, ini anggurnya nih naiknya pelan-pelan gitu ya. Naiknya pelan-pelan, jadi fly-nya pelan-pelan. Kita hati-hati. Apa yang dialami Cardi ketika dia mabuk, dia membawa motor, dia kecelakaan hebat. Cardi mengalami kecelakaan karena dalam situasi kondisi dia mabuk, dia setir motor dan dia ingin pergi ke rumah sakit untuk menengok ibunya yang sementara sakit. Hampir saja maut menjemput dia. Itu karena mabuk. Cardi menyadari ketika dia sembuh dari koma, hidupnya berubah. Turning point, dia beralih hidupnya. Dia sungguh-sungguh menyerahkan hidup bagi Tuhan dan dia tidak mau lagi melakukan hal itu. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sekali bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan kalau kita selalu mengandalkan Dia. Tayangan tadi mengajarkan kita bahwa pelayanan misi sampai ke suku-suku pedalaman pun harus mampu berinteraksi, beradaptasi dengan masyarakat setempat, bagaimana menerangkan bahwa kemabukan itu membahayakan. Tuhan memberkati. See you next time. Bye. What happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watched this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome.